Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ya, pada kesempatan yang lalu ya kita telah membaca beberapa hal tentang ya terkait dengan buka puasa ya. Dan insyaallah taala pada kesempatan hari ini kita akan ya, dan kemarin buka puasa dan sahur kan. Ya, kemudian pada hari ini kita akan baca tentang pembatal-pembatal puasa ya, dan apa saja yang terkait dengannya. Ya, insyaallah kita selesaikan ya tentang pembatal-pembatal ini, tapi kita akan ringkas ya, lebih ringkas dalam menyampaikan. Ya, pada hari ini insyaallah tentang pembatal-pembatal puasa dan hukum yang berkaitan dengannya. Kemudian disebutkan oleh penulis hafizallahu taala ya, apa saja pembatal-pembatal puasa itu ya, dan ini antum telah mengetahuinya ya. Itu adalah berhubungan suami istri. Kemudian keluarnya mani ya secara sengaja. Berarti namanya apa ini? Ya, onani ya. Apabila seorang ya melakukan onani pada apa? Pada siang hari bulan Ramadan, maka batal puasanya. Ya, makan dan minum. Kemudian menelan dahak ya, menelan dahak. Jadi dahak itu ya ditelan secara langsung, dan nanti sebagian ada yang mengatakan makruh. Ya, ada sebagian yang mengatakan makruh karena itu termasuk hal yang menjijikkan. Ya, jadi kalau menelan dahak itu ya bisa ya merusak puasanya. Ya, di sini termasuk yang membatalkan. Ya, kemudian merokok, kemudian muntah, ya, kemudian ya mencium pewangi berupa asap bakhur. Ya, ini apa? Jadi sengaja mencium bakhur. Antum tahu bakhur? Bakhur, bukhur itu apa? Dupa Arab. Ya, kalau misalnya di sini mereka kadang mencari dari kayu yang di Irian itu gaharu. Ya, kayu gaharu itu ya dipotong-potong kemudian nanti dibakar. Itu kalau kayu gaharu mahal. Nah, sehingga orang Arab banyak yang mencari. Jadi apabila ya itu dipotong-potong kemudian dibakar, baik itu dengan listrik ataupun dengan ya dengan arang, ya kemudian di situ ada asapnya. Kemudian dengan sengaja ya dia cium, dia sedot, ya maka ini bisa membatalkan puasa. Tetapi kalau aromanya bau yang lewat begitu saja ini, tapi kalau menyengaja ya kemudian ya mengambil asap bakhur tersebut, maka ya bisa membatalkan puasa. Kemudian haid nifas, ya kemudian di sini bekam, ya di sini ada perbedaan pendapat, ya bekam sebaiknya ditinggalkan di bulan Ramadan karena nanti bisa mengantarkan kepada ya kelemahan, ya sehingga akhirnya lemas, lemah, dan mungkin ya bisa membatalkan puasanya. Ya, dia membatalkan puasanya. Sebaiknya ditinggalkan. Kemudian donor darah. Ya, donor darah juga ya sebaiknya tidak dilakukan pada waktu siang hari. Ini menurut salah satu pendapat. Kemudian cuci darah. Ya, cuci darah bagi siapa ini? Yang memiliki penyakit gagal ginjal. Ya, cuci darah ini juga termasuk yang membatalkan puasa. Kemudian menggunakan infus yang mengandung zat makanan. Ya. Kemudian berniat untuk berbuka, ya. Niat untuk berbuka kemudian memang untuk membatalkan, ya, maka batal puasanya. Ya, untuk membatalkan. Misalnya tidak ada suatu ya sebagai kemarin yaitu tidak memiliki suatu untuk yang dijadikan berbuka, kemudian dia niatkan untuk membatalkan puasanya. Kemudian tidak berniat ya sejak malam, ya karena ini ya menurut pendapat yang mengatakan supaya ya setiap malamnya itu untuk ya menghadirkan niat, kemudian hilang akal, murtad. Jadi orang kalau murtad pas puasa kemudian dia murtad langsung batal puasanya, ya meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan sholat orang yang meninggalkan sholat sah nggak puasanya? Tidak sah. Jadi ya dia sholat kemudian dia berpuasa. Ya, kemudian berpuasa tetapi tidak senang dengan puasa tersebut. Ada enggak seperti ini? Ya, enggak ada. Ya, terpaksa. Ya, enggak enak dan yang semisalnya. Atau tidak meyakini kewajiban puasa. Ya, atau seorang riya ya dengan jelas. Ya, atau memamah daun kot. Ya, kalau daun kot ini ada di Yaman. Ya, dan mungkin di ya negeri Arab sebagian ini daun kot itu yang membuat ya
mulut itu membesar, ya, sebagian dari mulut atau kedua-dua mulut, ya, itu dimakan, dimamah seperti sapi memamah rumput, ya, maka ini ya, juga termasuk yang membatalkan puasa. Kemudian syamah, yaitu daun tembakau, ya, tembakau yang dilembutkan. Di sini ada yang melembutkan tembakau, ya, kalau daun tembakau banyak, ya, di Jawa banyak. Kemudian kalau dilembutkan ada enggak daun tembakau yang dilembutkan? Ya, ini syamah, ya, atau tambul, yaitu tambul ini menginang atau bersirih. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini menginang, itu termasuk juga yang membatalkan puasa. Obat bius, ya, kemudian permen karet yang, ya, beraroma, yaitu ada rasanya manis, ya, maka ini juga termasuk, ya, membatalkan puasa, karena nanti apabila ditelan maka akan masuk bersama ludah, ya. Ini permen karet yang manis, ada rasanya. Ada enggak permen karet yang tidak ada rasanya? Ada, namanya apa? Antum tahu enggak? Namanya apa? Luban. Ya, luban itu kalau antum, ya, ingin, itu diantara manfaatnya bisa, ya, menguatkan hafalan. Ya, banyak di mungkin di toko Arab atau kalau di negeri Arab sana banyak, yaitu luban. Itu dari getah, ya, suatu pohon, lupa saya, yang intinya di situ apabila dimamah enggak ada rasanya. Ya, apabila dikunyah itu enggak ada rasanya. Ini di antara pembatal puasa. Ya, kemudian selanjutnya seorang yang tidak sholat kecuali Ramadan. Ya, apabila telah selesai Ramadan dia meninggalkan sholat, bagaimana hukum puasanya? Di orang yang berpuasa dan, ya, berpuasa Ramadan dan sholat hanya di bulan Ramadan saja, maka dia telah, ya, menipu Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hakikatnya dia sendiri menipu diri mereka sendiri. Ya, alangkah jeleknya kaum yang mengenal Allah Subhanahu wa taala di Ramadan saja. Iya kan? Jadi kalau mengenal Allah, ya, kita Jumat saja atau Ramadan saja dan yang semisalnya, maka ini sangat buruk sekali. Maka dikatakan bahasanya tidak sah puasa bagi mereka, ya, dan terlebih lagi meninggalkan sholat di bulan-bulan yang lainnya selain Ramadan. Ya, bahkan, ya, mereka telah, ya, keluar dari agama Islam, bisa, ya, seperti itu. Karena termasuk hal-hal yang bisa mengeluarkan seorang, ya, dalam atau dari agama Islam. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah. Ya, barang siapa yang meninggalkannya maka, ya, dia telah kufur. Ya, perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya maka dia sungguh telah kafir. Ya, maka hati-hati, ya, orang yang meninggalkan salat. Kemudian seorang yang meninggalkan salat dan puasa kemudian bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia mengganti puasanya? Jadi dahulunya tidak berpuasa atau tidak sholat, kemudian bertobat. Apakah dia mengganti puasanya? Ini juga pernah lewat kan? Ya, bahasanya tidak wajib baginya untuk mengganti sholat dan puasanya. Ya, karena keadaan sebelumnya dia telah itu, ya, bagi yang mengatakan, ya, dia telah murtad, ya, telah kafir, maka taubat ini telah menghapus, ya, apa saja yang sebelumnya. Ya, dan supaya dia memperbanyak dari ibadah amalan-amalan sunnah. Sudah pernah lewat juga. Kemudian apabila seorang berniat memutus puasa wajib tapi tidak melakukan sesuatu dari pembatalnya, ya, apakah dengan hal itu telah batal puasanya? Dia niat, namanya niat, ini masih terbetik dalam dalam benaknya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha malam ta'amal, itu selama, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan apa yang dikatakan oleh hati mereka selama tidak melakukan atau mengungkapkannya. Jadi kalau sudah diungkapkan berarti batal, ya, tapi tidak melakukan, ya, belum batal. Ya, adapun orang yang berniat berbuka, ya, bahwasanya sekarang ini berbuka kemudian niat keluar, ya, dari keadaan puasa, maka hal ini telah berbuka, batal puasanya. Ya, karena syarat sahnya ibadah adalah niat dalam ibadah seluruhnya, yaitu mustamir, terus, ya, hingga akhirnya. Berbeda dengan orang yang meniatkan akan berbuka, kemudian saya sekarang, ya, akan berbuka, ya. Orang yang meniatkan akan berbuka dan yang mengatakan sekarang saya akan berbuka, maka ini telah
ya batal puasanya. Saya akan, itu terucapkan, ya. Tetapi kalau masih dalam benaknya kemudian dia tidak melakukan, ya maka ya belum, ya selama tidak melakukan atau mengungkapkannya. Kemudian apabila seorang yang berpuasa sengaja menelan sesuatu yang bukan termasuk makanan dan minuman, ya seperti kerikil, apakah ini akan membatalkan puasanya? Memasukkan dengan sengaja. Maka menurut kebanyakan ulama atau mayoritas ulama, ya apa yang masuk ke dalam mulut apabila itu dilakukan dengan sengaja maka akan menjadikan batal puasanya. Bisa dipahami? Ya. Kemudian bagaimana hukumnya? Ya, seorang yang menelan sisa-sisa makanan yang tersisa di sela-sela gigi. Ya. Yang tersisa di sela-sela gigi. Maka ini ada dua keadaan. Apabila sisa makan itu sedikit kemudian bercampur dengan ludah, tidak bisa dibedakan lagi, ya. Dan orang yang berpuasa tidak mampu mengeluarkannya, yang namanya tidak sengaja, ya maka hal ini tidak mengapa bila menelannya. Bisa dipahami di sini, ya ada kesepakatan ulama bahasanya tidak membatalkan. Kemudian yang kedua, apabila sisa makanan itu bisa untuk dibuang, seperti misalnya ada sisa daging ayam misalnya. Ya, kemudian bisa dibuang enggak? Ya, bisa dibuang, maka ketika siang hari dibuang. Jangan ya kesempatan ini. Ya, kemudian ditelan. Ya, maka apabila dia sengaja menelannya, maka ya bisa menjadikan batal puasanya. Ya, sama saja sedikit atau banyak. Karena memungkinkan untuk menjaga darinya, itu untuk mengeluarkannya. Ya, maka ini adalah merupakan pendapat mayoritas atau kebanyakan ulama. Kemudian apabila seorang yang berpuasa mengumpulkan ludahnya, kemudian dia menelannya secara sengaja, ya apakah dia batal puasanya? Ya maka jawabannya adalah dimakruhkan, ya menelan mengumpulkan ludah kemudian ya ditelan. Ya, ini masih di dalam, ya di dalam mulut, ya di dalam mulut. Berbeda dengan orang yang kalau ludahnya dikeluarkan, main-main ludah kemudian dimasukkan lagi, ya. Nah ini yang bisa membatalkan ya puasa karena dia keluarkan kemudian dia ya sedot kembali. Ya kemudian apabila seorang berusaha menelan ludah orang lain, apakah dia berbuka? Gimana nih menelan ludahnya orang lain? Hah? Ya misalnya suami istri ya berciuman kemudian ya ditelan ludah dari pasangannya. Ya maka yang tersebut ya menelan ludahnya orang lain maka itu bisa membatalkan puasa. Ya. Apabila seorang yang berpuasa menelan darah yang keluar dari gusinya, apakah membatalkan puasa? Ya, apabila sengaja yang demikian itu maka ya telah menjadikan puasanya batal. Ya, karena darah ini suatu yang asing yaitu benda lain. Ya, dan bukanlah ludah. Maka gimana caranya? Ya dikeluarkan. Jadi kalau ada darah yang keluar dari gusi, biasanya orang yang berpuasa kan sering kan keluar darah. Maka intinya darah tersebut keluarkan, ya jangan ditelan. Ya kalau tahu ada darah diupayakan untuk dikeluarkan. Kemudian hukum mencicipi makanan dengan lidah ya tidak sampai kepada rongga mulut. Ya maka ini hukumnya? Ya boleh ya mencicipi makanan kemudian tapi tidak ditelan, kemudian dimuntahkan ya, kemudian dibuang. Ya. Ini dibuang. Intinya tidak sampai masuk ke dalam. Kan mencicipi kan cuma di luar kan. Ya, karena ibu-ibu apabila hendak melakukan ya masak, kemudian ya mereka dalam keadaan berpuasa kan susah. Nanti banyak diprotes ketika buka puasa karena gimana rasanya? Ya, maka tidak mengapa merasakan kemudian dimuntahkan. Kemudian apakah dimakruhkan bersiwak setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa? Ya, ini siwak. Ya, antum perhatikan, ya tidak dimakruhkan, ya tidak mengapa bersiwak. Jadi karena ada memang sebagian yang memakruhkan yaitu siwak setelah ya tergelincirnya matahari. Maka di sini sebenarnya dalam hadis Abu Hurairah, ya seandainya laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli shalah. Kalau saja aku tidak memberatkan umatku, maka aku benar-benar perintahkan kepada mereka untuk bersiwak di setiap kali sholat. Ya, kemudian inda kulli sholat, itu di setiap kali sholat. Ya, ini bisa dipahami kan? Kemudian
jika suatu turun, ya, ada sesuatu yang turun, ya, dari bekas siwak basah, ya, jadi sesuatu yang turun itu apa? Ada yang memang masuk ikut ke dalam. Karena siwak basah memang apa? Lebih segar, ya, rasanya lebih segar. Intinya apa? Seorang apa untuk menjaga diri dari hal-hal yang bisa apa? Membatalkan puasanya, ya, dari hal-hal yang membatalkan puasanya. Tapi ya secara umum bahasanya apa? Bersiwak itu diperbolehkan walaupun sudah apa? Tergelincir matahari, itu dari setelah waktu duhur hingga waktu sore. Kemudian, ya, apakah hukumnya menggunakan pasta gigi ketika berpuasa? Ya, tidak mengapa menggunakan pasta gigi ketika berpuasa, akan tapi ya wajib baginya untuk meludahkannya. Ya, untuk meludahkannya apa yang bercampur darinya di dalam mulut. Ya, makanya sebaiknya ya di sini apa? Seorang tidak, ya, intinya apa? Tidak melakukan hal-hal yang bisa memudaratkan puasanya. Kalau dirasa itu akan masuk ke dalam apa? Ya, ke dalam kerongkongan, ya, kerongkongan, ya, itu dengan sengaja misalnya, maka itu bisa membatalkan puasanya. Tapi apabila ada sedikit dari pasta gigi yang masuk dalam kerongkongan tanpa sengaja, ya, catatannya tanpa sengaja, ya, maka hal tersebut tidak memadaratkannya. Ya, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan boleh, akan tapi yang utama tidak menggunakannya karena pasta gigi ini apa? Kemungkinan besar menembus dan masuk ke kerongkongan. Ya, intinya seorang ya memiliki kehati-hatian ya dalam menggunakan pasta gigi di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian, apakah menelan dahak bagi yang berpuasa membatalkan puasa? Sebagaimana telah kita sebutkan. Kemudian apabila muntah dan semisalnya sampai ke mulut, kemudian kembali ke rongga perut, ya, maka apakah hal ini membatalkan puasa? Apabila kembalinya ke rongga perut itu dengan sendirinya, maka tidak membatalkan puasa. Ya, namun jika kembali ke rongga perut dengan sengaja atau disengaja, maka bisa membatalkan puasa. Jadi muntahan sudah sampai di mulut. Kalau kembalinya apa? Ya, dengan sendirinya tanpa disengaja, maka apa? Tidak batal. Tapi kalau disengaja, maka bisa apa? Membatalkan puasa. Ya, bisa membatalkan puasa. Kemudian, ya, apakah seorang yang berpuasa menjadi batal puasanya apabila masuk darinya obat-obatan, ya, ke dalam rongga perut, yaitu melalui hidung, ya, ke dalam rongga perut melalui hidung. Karena jalurnya apa? Sama enggak? Rongga mulut dengan rongga hidung. Jalurnya sama enggak? Sama. Ya, maka bisa ya membatalkan puasanya. Ya, sebagaimana dalam hadis Lakid bin Sobirah, itu bukan Sobrah ya, Sobirah radhiyallahu ta'ala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wabalik fil istinsyak illa antakuna shaiman. Itu apa? Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak kecuali ya engkau dalam ya keadaan berpuasa. Makanya apa? Ketika istinsak pada seorang yang sedang berpuasa tidak boleh berlebih-lebihan karena bisa apa? Masuk ke dalam kemudian apa? Masuk ke kerongkongan. Ya, karena jalurnya ya rongga hidung dengan rongga mulut itu adalah sama. Ya. Maka sesuatu yang masuk dari hidung ya, baik itu obat-obatan, tetes misalnya, maka itu bisa apa? Membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Iya. Kemudian ya, apabila bersungguh-sungguh dalam istinsak ya, tanpa adanya apa atau menyisakan air di mulut tanpa adanya kebutuhan, kemudian masuk rongga perut, ya, apakah hal ini bisa membatalkan puasa? Ya, sebagian ulama batal puasanya karena dia melakukan sesuatu yang tidak diizinkan secara syariat. Tapi bahwasanya dia berdosa ya dengannya, tetapi apa? Tidak batal puasanya karena air masuk ke rongga perut tanpa sengaja ya atau juga dia tidak menyengaja. Ya, dan pendapat ini adalah yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, dan untuk lebih berhati-hatinya ya dia mengganti ya puasanya di hari itu sebagaimana difatwakan oleh ulama Lajnah Daimah. Makanya hati-hati. Intinya apa? Seorang itu menjaga benar-benar apa? Puasanya, sesuatu yang tidak dibutuhkan, ya, apa? Butuhnya kebutuhan membiarkan air di dalam mulutnya. Kan malah bisa menghantarkan apa? Air tersebut apa? Masuk ke dalam ya kerongkongan dan masuk ke dalam perut. Ya, seperti itu. Kemudian menghirup bakhur tadi, ya, ini adalah dupa Arab, ya, sebagaimana kita telah sebutkan. Ya, jadi kalau menyengaja menghirup bau bakhurnya, itu dupa Arabnya itu,
bisa apa? Membatalkan puasanya. Tapi kalau cuma aroma lewat seperti apa? Ya minyak wangi, ya seperti minyak wangi, ya dan misalnya ada obat pembasmi serangga, menyemprot apa pembasmi serangga, kemudian apa baunya ada, maka ini tidak mengapa, tidak membatalkan puasa, ya tidak membatalkan puasa. Ya sebagaimana ya dari macam-macam atau jenis minyak wangi yang digunakan oleh seorang ya di tengah hari bulan puasa. Kemudian apakah merokok membatalkan puasa? Ya, sepakat. Ya, merokok adalah membatalkan puasa. Ya, kemudian koyok nikotin. Sudah pernah lihat koyok nikotin? Ya, yang diletakkan pada lengan orang yang apa? Dia enggak menghirup, tapi dia pakai koyok. Koyok, tahu kan koyok itu yang ditempelkan seperti koyok ya kalau menghilangkan pegal-pegal itu ya, yang apa? Untuk membantunya agar meninggalkan rokok. Jadi ada orang yang apa? Yang penting saya tidak merokok, tapi masih misalnya pecandu berat. Dia gunakan koyok. Tapi koyok ini apa? Bisa masuk ya ke dalam ya aliran darah misalnya. Ya, bisa masuk ke dalam aliran darah, maka ini ya tidak boleh dilakukan. Ya, ini datang fatwa dari Lajnah Daimah. Ya, Lajnah Daimah ini masalah-masalah kontemporer. Ya, kadang apa kita ya banyak yang tidak mengetahui. Ya, ini bagi misalnya pecandu rokok berat. Kemudian dia gunakan ya untuk ya tahapan-tahapan dalam meninggalkan rokok secara keseluruhan. Ya, tetapi disebutkan di sini bahwasanya di bulan Ramadan ya atau seorang yang berpuasa tidak boleh melakukan. Ya, karena menurut dokter ya spesialis bahwa koyok ini pada hakikatnya adalah menyuplaikan nikotin ke dalam ya ke dalam tubuh dan masuk melalui apa aliran darah. Ya, maka ini ya membatalkan puasa, ya sebagaimana rokok membatalkan puasa. Ya dikarenakan tujuannya sama. Ya, ini fatwa dari Lajnah Daimah. Kemudian apakah penggunaan semprotan bagi penderita asma ini membatalkan puasa? Ya, kebanyakan ulama atau mayoritas ulama sekarang ini membolehkannya dan tidak ya membatalkan puasanya. Kenapa? Karena semprotan bagi penderita asma itu ibarat dari apa? Udara yang dia hendak apa? Hirup kan? Ya, seperti itu. Ya, maka di sini apa? Karena ini merupakan ibarat dari udara yang tidak berbentuk dan tidak sampai ke lambung, hanya saja ya sampai ke paru-paru, bahkan ya mungkin juga tidak sampai ke kerongkongan. Karena intinya apa? Untuk membantu pernapasannya, ya. Kemudian hilang namanya udara, ya. Tetapi di sini apa? Syekh Ibnu Baz apabila bisa memungkinkannya untuk mengakhirkannya sampai malam hari, maka ini apa? Lebih baik. Karena untuk apa? Melakukan ya atau sebagai bentuk dari ya kehati-hatian. Ya, karena namanya juga menyemprotkan, ya, memasukkan. Tapi dilihat ya kalau seorang itu memang ya butuh, ya ada hajah, ya seperti itu, ya sebagaimana yang disebutkan di depan, ya maka bisa dilakukan. Kemudian apakah menghirup gas oksigen ya membatalkan puasa? Ya maka fatwa Lajnah Daimah yang menghirup gas oksigen buatan ya tidaklah membatalkan puasa. Ya, kemudian apakah menggunakan penyegar mulut bisa membatalkan puasa? Ya tidak mengapa menggunakan penyegar mulut yang mengandung ya di situ ada obat untuk menyegarkan mulut, tapi dengan syarat meludahkannya ya dan tidak masuk ke kerongkongan ya secara sengaja. Ya, ini fatwa Lajnah Daimah. Jadi antum perhatikan di permasalahan-permasalahan yang baru ya banyak dari apa seperti Lajnah Daimah ini istilahnya apa majelis ulamanya di Saudi sana ya memberikan fatwa. Kemudian ya apakah masuknya alat endoskopi itu apa seperti teropong itu kamera yang masuk pada apa yang dimasukkan ya ke dalam lambung itu membatalkan puasa? Ya pernah ada yang dilakukan ini endoskopi. Ya, ini untuk mengetahui apa misalnya ada luka di lambung ya kemudian dimasukkan ke dalam ya melalui ya lubang. Kemudian apakah ya alat tersebut masuk ke lambung menggunakan pelumas? Ya, apabila alat tersebut masuk ke lambung menggunakan pelumas, maka membatalkan puasa. Tetapi apabila tanpa pelumas yaitu kering, ya maka tidak membatalkan puasa walaupun alat itu sampai ke lambung. Di alat itu dimasukkan ke lambung kayak dari hidung ya. Masukkan kemudian sampai
masuk ke lambung. Itu untuk mengetahui ya penyakit di dalam lambung. Ya, ini bagi orang yang sakit, yaitu sakit lambungnya, tukak lambung atau yang semisalnya. Ini fatwa Syekh Albani dan Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian apakah obat tetes telinga membatalkan puasa? Ya, ini disebutkan bahasanya bahwa tidak membatalkan puasa karena telinga bukan termasuk saluran makanan dan minum. Hanya saja ia termasuk ya lubang yang ada di dalam tubuh. Ya, dan bersamaan itu ya untuk kehati-hatiannya tidak menggunakan di siang hari Ramadan. Kenapa? Karena kadang cairan ini akhirnya masuk ke kerongkongan. Ya, intinya kalau di situ nanti bisa masuk ke dalam kerongkongan, hendaknya diwaspadai. Ya, semua yang dimasukkan dari obat, apakah itu obat tetes mata ya atau obat itu dari telinga, selama itu bisa masuk ke ya kerongkongan, itu hendaknya dihindari. Ya, maka di sini dinasihatkan yaitu supaya untuk menunjukkan kehati-hatiannya tidak menggunakannya di siang Ramadan ya, karena untuk keluar dari perbedaan ya di antara para ulama. Jika dia yakin ya masuknya itu ya cairan yang dimasukkan lewat telinga ini ke kerongkongan, maka ya ini dikatakan maka untuk kehati-hatiannya dia mengganti puasa pada hari itu. Kenapa? Karena sudah memasukkan suatu pada kerongkongannya. Ya, maka hendaknya diwaspadai. Kemudian apakah celak mata atau tetes mata bisa membatalkan puasa? Ya, tidak membatalkan puasa walaupun didapati rasanya di kerongkongan. Karena mata bukanlah saluran menuju lambung. Oleh karenanya Lajnah Daimah memberikan fatwa. Ya, kemudian mereka mengatakan Yang lebih hati-hati, ya ini tadi. Ya, semuanya Yang lebih hati-hati mengakhirkan penggunaan tetes mata dan celak mata hingga waktu malam hari untuk keluar dari perbedaan pendapat. Dan keluar maksudnya kita memilih yang hati-hati itu lebih selamat. Ya, karena di sana kalau ada perbedaan pendapat maka kita ya milih keluar dari perbedaan pendapat itu lebih selamat. Ya. Bahkan itu tadi yang lebih hati-hati juga dia mengganti puasanya bila menggunakannya di siang hari. Kemudian didapati ada rasa di kerongkongannya. Kan ada kan tetes mata yang apabila diteteskan kemudian masuk ke sini kan. Untuk pernah merasakan enggak? Enggak pernah merasakan? Ada, yaitu tetes mata. Kemudian kalau kita teteskan sampai ke sini. Ya, maka kembali lagi bahwasanya hendaknya seorang menjaga dari pembatal-pembatal ya puasa. Karena ini adalah puasa Ramadan, yaitu ibadah yang agung. Ya, hendaknya diperhatikan dengan sangat. Kemudian seorang yang mandi kemudian mengolesi badannya dengan minyak, kemudian didapati bekasnya masuk ke dalam kulit, apakah ini membatalkan puasa? Ya tidak batal puasanya. Ya, bahkan dinukilkan ada kesepakatan akan tidak batalnya. Bagaimana hukumnya mendinginkan badan? Ya, ini namanya Tabrid. Ya, bagi orang yang berpuasa. Ya, mendinginkan badan, antum mandi ya di siang hari. Ya, terlebih kalau misalnya di daerah yang memang misalnya suhunya berapa? Lebih dari 40. Ya, panas. Ya, sangat panas. Ya, karena Rasulullah SAW pernah menuangkan air di kepalanya. Ya, karena Karena panas. Ya, dan karena haus. Ya, beliau SAW dalam keadaan beliau berpuasa. Dan Umar juga membasahi bajunya. Ya, untuk menurunkan derajat panas yang sangat. Ya, maka di sini tidak mengapa. Jadi kalau antum mau mandi di siang hari bulan Ramadan tidak mengapa. Kemudian apakah penggunaan suntikan itu bisa membatalkan puasa? Ya, apabila suntikan tersebut tidak mengandung zat makanan, ya, hanya saja untuk menurunkan demam, ya, ini maka tidak ya batal puasanya. Ya, yang intinya tidak masuk yang di situ bahan makanan. Tetapi sekali lagi yang lebih berhati-hati menundanya sampai malam hari. Ya. Ya, karena ini ada bentuknya yang masuk ke dalam tubuh. Maka hendaknya diperhatikan. Jadi kalau ada bentuknya yang masuk ke dalam tubuh, diperhatikan. Ini kaedahnya, ya. Kalau ada bentuk yang masuk ke dalam tubuh, ya maka itu tadi, ya, lebih baik diakhirkan hingga malam hari. Ya, adapun kalau suntikan itu mengandung zat makanan maka batal puasanya. Ya, karena hukumnya adalah seperti makanan dan minuman. Ya. Tapi kalau dilakukan oleh orang yang sakit gimana? Boleh tidak?
Ya karena orang sakit. Ya, sedangkan dia apa? Ya memang sedang sakit karena dia mendapatkan udzur ya untuk tidak berpuasa karena sakitnya. Ya. Kemudian, apakah seorang yang mendapatkan transfusi darah membatalkan puasanya? Ya, ya mengharuskan padanya apa? Untuk mengkodok. Kenapa? Kenapa transfusi darah membatalkan puasa? Ditambah kuat kan? Ya, ditambah namanya juga ditambah darahnya. Ya, ya karena ini apa? Ditambah darahnya kemudian untuk memberikan apa? Ya, kekuatan padanya. Kemudian orang yang muntah sedangkan dia berpuasa. Ya, apakah membatalkan puasanya? Ya, jawabannya jika muntah dengan sendirinya tidak sengaja maka tidak membatal puasanya. Jika sengaja dia mengeluarkan muntah maka batal puasanya dan mengqadha puasanya. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, itu seorang yang muntah ya, apabila muntah itu apa? Bukan disengaja maka tidak batal puasanya. Tapi kalau muntahnya ya disengaja maka apa? Ya, batal puasanya. Ya, kemudian apakah berbekam membatalkan puasa? Maka ini ya dari depan tadi dikompromikan di antara hadis-hadis bahwasanya berbekam itu dimakruhkan. Ya, dimakruhkan pada orang yang menjadi lemah. Ya, disebabkan dengannya. Ya, dan bertambah kemakruhannya apabila itu ternyata menjadi sebab ya berbukanya. Ya, dan di sini apa? Dikatakan dan tidak dimakruhkan pada orang yang tidak membuatnya lemah. Tapi kesimpulannya apa? Meninggalkan berbekam bagi orang yang berpuasa itu lebih utama. Ya, intinya ternyata apa? Ya, biasanya misalnya seorang itu ya pernah saya dapati. Jadi biasanya dia kalau berbekam itu enggak apa-apa. Ternyata waktu itu dibekam ternyata KO juga. Bisa jadi kondisi seorang itu berbeda-beda. Ya, maka ya akhirnya kita harus memberikan minuman ya atau memberikan makanan, maka ya suatu yang bisa ya membatalkan puasa hendaknya apa? Ditinggalkan ya atau diakhirkan. Ya, kalau itu memang bisa diakhirkan. Ya, seperti tadi ya suntikan ya yang terdapat bahan makanan apabila bisa diakhirkan itu diakhirkan. Kemudian apakah fasad? Antum tahu fasad, pengobatan fasad? Ya, fasad itu apa? Di antaranya itu memotong di antara urat kemudian nanti darahnya apa? Memancar. Bisa di sini, bisa di kaki. Ya, kalau orang yang tidak memiliki keahlian bisa membuat ya cacat atau membuat lumpuh. Ya, maka hendaknya hati-hati bagi orang yang mau melakukan fasad. Ya, bisa di sini di apa? Dipotong sedikit kemudian nanti darahnya keluar. Kemudian di kaki juga seperti itu. Ya. Maka di sini apa? Keluarnya darah yang bukan menurut kehendak seorang yang berpuasa, ya semisal mimisan atau luka atau mengambil sedikit darah dari dengan jarum atau darah yang keluar dari ya gusi setelah dijamur maka tidak membatalkan puasa. Dan keluarnya darah dalam jumlah banyak dengan kehendak seorang yang berpuasa maka pembahasan ini terbangun tentang berbuka ya disebabkan berbekam. Ya. Maka Lajnah Daimah di sini apa? Telah manfaatkan pada keadaan ini bahwa orang tersebut mengganti puasa ya puasanya di hari itu ya yang apa? Dia melakukan fase tersebut ya. Karena di situ apa? Untuk keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan untuk mengambil kehati-hatian supaya terlepas dari tanggungan. Bisa dipahami di sini. Ya, ini kaedahnya. Ya, kaedahnya. Kemudian apabila mengambil darah untuk tes laborat, apakah membatalkan puasa? Ya, untuk tes laborat itu kan ya sedikit kan? Itu yang diambil kan sedikit. Akan tapi apabila yang diambil banyak, maka yang lebih utama menundanya sampai malam hari. Ya, apabila melakukan yang di siang hari, yang lebih berhati-hati mengganti puasanya karena diserupakan dengan berbekam. Ya, kalau yang keluar banyak, maka ya sudah, ya dia ganti. Tapi kalau bisa ditunda ngambilnya darah itu di malam hari itu lebih baik diakhirkan hingga sampai malam hari. Kemudian apakah ya mengobati hukum mengobati gigi di siang hari ya apabila dibutuhkan seorang untuk mengobati gigi di siang hari maka tidak mengapa dan tetap berupaya supaya apa tidak masuk ke dalam kerongkongannya baik itu obat ya ataupun sisa obat ataupun misalnya kalau keluar darah itu hendaknya diperhatikan. Ya. Kemudian ya apakah
ya, seorang yang berpuasa sedangkan ada suap makanan ada di mulutnya, apakah harus dia memuntahkannya? Ya, wajib baginya untuk memuntahkannya, ya, karena makanan tersebut berada di mulutnya. Ya, seperti itu maka di sini apa? Dihukumi sebagaimana lahirnya. Ya, bisa dibaca setelahnya. Apakah mengunyah luban? Nah ini, ya, luban yang itu apa? Luban itu bentuknya nanti bulat-bulat kecil. Ya, itu disebutkan barang siapa mengunyah luban maka telah batal puasanya. Wajib baginya untuk mengganti puasanya pada waktu yang telah dia berbuka dengannya. Ya, apakah obat bius ya membatalkan puasa? Ya, penggunaan untuk mencabut gigi ya atau selainnya itu boleh karena itu tidak bermakna makan dan minum. Ya, dan asalnya adalah tetap puasanya. Jadi tidak dihukumi batalnya ya melainkan dengan bukti yang jelas ya. Dan apabila ini tidak menghabiskan waktu siang secara keseluruhan ya dan apabila ini tidak menghabiskan waktu secara keseluruhan. Adapun apabila menghabiskan waktu secara keseluruhan maka batal puasanya. Ya, kemudian apa? Biusnya kemudian sampai dari pagi sampai ya misalnya siang hari di Ramadan ya sebaiknya ya sebagaimana yang difatwakan Syekh Al-Imam yaitu untuk mengganti puasa di hari yang lain. Apakah seorang yang pingsan sah puasanya? Ya, apabila dia berniat sejak malam dan pada waktu pagi hari dalam keadaan puasa, kemudian dia pingsan di sebagian waktu dari siang hari, maka puasanya tetap sah. Adapun apabila dia pingsan di seluruh waktu siangnya, ya, maka apa? Tidak sah menurut kebanyakan ulama. Ya, sekalipun dia telah meniatkan puasa di malam hari. Bisa dipahami nih. Ya, malam hari sudah niat puasa. Kemudian ternyata apa? Pagi harinya pingsan. Pingsannya di apa siang harinya. Ya sudah dia ganti ya pada ya hari yang lain. Apakah perbuatan maksiat membatalkan puasa? Ya, perbuatan maksiat yang bukan kekafiran tidaklah membatalkan puasa. Akan tapi membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Ya, tergantung dengan maksiatnya. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda apa? Malam yada qaula zur wal amal bi. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada ya puasa seorang hamba yang kemudian apa? Dia tidak meninggalkan apa? Perkataan dusta atau melakukannya. Ya, falaisa lillahi hajah. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ya dari dia meninggalkan makan dan minumnya. Kemudian apakah sah puasa orang yang makan dan minum dalam keadaan lupa? Nah, ini sudah apa? Ya, sebagaimana antum telah paham. Kemudian apakah wajib bagi orang yang melihat seorang yang berpuasa sedang makan dan karena lupa untuk mengingatkannya bahwa dia sedang berpuasa? Ya, apabila antum melihat ya diingatkan. Ya, maka diingatkan ya karena ini termasuk ya dalam mengubah kemungkaran. Ya, makan itu diingatkan. Ya. Kemudian hukum puasa orang yang dipaksa untuk melakukan pembatal dari pembatal puasa. Ya, maka barang siapa yang dipaksa untuk berbuka sedang dia tidak mampu untuk menolaknya maka puasanya sah dan tidak ada qada ya tidak ada ganti puasa padanya. Adapun apabila dia mampu untuk menolaknya sehingga dia tidak berbuka ya maka wajib baginya untuk bertahan. Ya, kalau bisa menolaknya ini karena pemaksaan terhadap berbuka adalah suatu kemungkaran yang wajib dia ingkari. Ya, kemudian ya seorang yang makan dan minum ya dan sebelum menyangka terbitnya fajar shadiq sedangkan sungguhnya telah terbit fajar dan shadiq fajar shadiq apakah dia harus mengganti puasanya? Jika dia mengetahuinya bahwasanya telah jelas waktu subuh maka baginya untuk mengqadha puasanya. Adapun apabila tidak mengetahui ya ternyata itu apa? Ya masuk adzan subuh maka apa? Hukum asalnya adalah dia itu adalah apa? Masih adanya waktu malam. Ya, tetapi di sini apa? Kebanyakan para ulama memandang qada di puasa di hari itu. Ya, apabila seorang itu memang melakukan hal itu, sebetulnya sudah masuk, ternyata cuma dia apa? Lalai saja. Ya, maka itu supaya untuk lepas dari tanggungan. Apalagi kita sekarang sudah dimudahkan dengan adanya apa? Ya, adanya jam, kemudian adanya apa? Ya, tanda yang menunjukkan apa? Misalnya adanya 4:30. Kemudian merasa bahwasanya jam berapa? 5 kurang 20 masih makan. Ya, bagaimana sudah waktunya memang sudah waktunya subuh. Ya, dia ganti puasanya di hari ya ketika dia berbuka itu. Ya. Kemudian apabila seorang berbuka menyangka bahwasanya matahari telah tenggelam. Menyangka ya bahwasanya matahari itu telah tenggelam, ternyata apa?
ternyata mataharinya belum tenggelam. Ya, ini sebagian ulama berpendapat mengqadha puasa di hari itu. Ya, mengqadha puasa ya di hari itu. Dan ini adalah pendapat yang lebih hati-hati ya dalam ibadah ini. Ya kenapa? Karena pada hakikatnya kan belum tenggelam. Kemudian dia sudah berbuka. Ya, seperti itu. Maka ini ya kehati-hatian dalam beribadah itu hendaknya diperhatikan. Dan 125 yaitu yang dimakruhkan ya itu sebagaimana yang telah ya disebutkan, yaitu berciuman hingga membangkitkan syahwat ini dimakruhkan. Ya, berjumbu bagi orang yang masih muda sudah menikah, berpikir tentang hubungan suami istri, berlebihan dalam berkumur dan mengirum air ke hidung, ya mengunyah luban, ya yang sama sekali tidak ya terurai, yaitu tidak memiliki rasa, ini dimakruhkan. Tapi apa sebaiknya tadi sebutkan ditinggalkan. Ya, mencicipi makanan tanpa adanya kebutuhan. Jadi mencicipi makanan tanpa adanya kebutuhan. Tapi kalau ada kebutuhan maka diperbolehkan. Ya, kemudian tadi sudah disebutkan dari apa yang kita ya baca, insya Allah kita cukupkan di sini. Ya, dengan ini kita telah menyelesaikan ya pembatal-pembatal dan yang terkait dengannya. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan ya masuk ya dalam pembahasan yang lainnya terkait dengan jima dan pendahuluannya di siang hari bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.